Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, dengan nomor induk mahasiswa 18721500017. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester 2 dengan tema memahami, memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, atau kelembagaan. Mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Yuk kita simak. Nah, di sini yang pertama materi yang akan saya bahas itu ada pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis, dan yang kedua pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis, dan yang ketiga pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang pertama ada pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Pengertian individu adalah bagian terkecil dalam kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kata individu itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya individuum, yang artinya itu tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama, individu ini mempunyai raga atau jasmani yang kelasnya itu membedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki ciri umumnya itu yang sama sebagai manusia. Dan yang kedua, individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa dapat menerapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya. Dan yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, individu ini mempunyai naluri. Nalurinya itu untuk bertahan hidup. Naluri ini dapat mempertahankan keturunan serta juga naluri ini untuk mencari. Selanjutnya ada kelompok dalam kajian sosiologis. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Nah, hakikatnya keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi, dan tujuannya itu dibentuk kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur organisasi sosial pada suatu masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok kekerabatan. Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Nah, anggotanya itu terdiri dari individu dalam sebuah keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dan yang kedua ada kelompok akupasional. Nah, kelompok ini pada umumnya terbentuk karena adanya kesamaan nilai, norma, ataupun tingkah laku dari setiap anggotanya. Interaksi antara individu dengan kesamaan profesi ataupun hobi itu termasuk dalam kelompok akupasional. Dan yang ketiga ada kelompok volunteer. Umumnya terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Dan yang kedua ada pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Kelembagaan itu berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya
agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat atau Kewenjaraningrat pada tahun 1964. Nah, kelembagaan sosial ini juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Itu menurut Soejono Sukanto 1990. Selanjutnya ada macam-macam lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Misalnya aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian keluarga adalah kesatuan atau masyarakat yang terkecil. Dan yang kedua ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Nah, agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Nah, karena lembaga ekonomi ini didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Selanjutnya ada fungsi lembaga. Yang pertama itu memberi pedoman dan berperilaku kepada individu atau masyarakat. Yang kedua menjaga keutuhan, dan yang ketiga memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Tujuan lembaga itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat, terutama yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang ketiga ada pentingnya wawasan komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Nah, model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah, yang biasanya disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.